Halo guys, welcome back to my channel DCHW. Oke, di video kali ini saya ingin menginstal yaitu kernel Kangaroo X dan sedikit mereviewnya. Ini kernel saya menggunakannya setiap hari. Jadi kernel ini harian untuk saya di HP utama saya dengan ROM Havoc OS versi 2.9 Pi. Oke, pertama-tama kita akan memasangnya dulu. Ini di HP yang satu ini masih kernel bawaan dari Havoc OS versi 2.9. Dan di sini saya sudah mendownload dua kernel Kangaroo X, yaitu versi final dan versi R5.7. Dan di sini saya mendownload yang versi OC atau overclock. Jadi apakah cocok dengan HP ini atau tidak, nanti kita praktekkan saja. Oke, langsung saja kita pasangkan dengan kita masuk ke TWRP. Kita reboot sistem sambil tekan volume atas supaya langsung masuk ke TWRP. Sebelumnya bagi yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk like, share video ini kepada teman-teman kalian juga supaya channel ini bisa berkembang. Oke, kita sudah masuk ke TWRP. Di sini saya menggunakan TWRP yaitu Orange Fog Recovery Project. Untuk menginstal custom kernel, kita backup dulu kernel bawaan dari ROM dulu, supaya nanti ketika kernelnya tidak cocok, kita kembalikan ke kernel bawaan dari ROM. Jadi kita tidak perlu repot-repot menginstal ROM-nya kembali ketika kernelnya tidak cocok. Di sini yang kita perlu backup yaitu bootnya saja. Oke, kita beri nama dengan nama yang mudah kita ingat. Oke, kita centang bootnya saja, kemudian kita swipe untuk membackup kernel bawaan dari ROM. Oke, dan sudah selesai untuk backup kernel bawaan dari ROM. Kemudian kita pergi ke files untuk memasangkan kernel Kangaroo X. Dan di sini saya mencoba untuk menginstal Kangaroo X final dulu. Apakah ini cocok atau tidak? Tunggu proses instalasi dan langsung kita reboot sistem. Oke, proses booting sudah selesai. Langsung saja kita pergi ke pengaturan. Kita lihat kernelnya terpasang dengan benar atau tidak. Untuk memastikan kalau filenya ini Kangaroo X final. Oke, ini benar Kangaroo X final. Oke, selanjutnya kita tes dulu untuk kecocokan kernel ini di HP ini, apakah benar-benar cocok atau tidak. Kita buka kamera. Oke, ini memerlukan perizinan, kita izinkan. Dan kameranya force close, berarti ini kernel tidak cocok untuk HP ini. Dan bagaimana untuk HP kalian? Ini kernel Kangaroo X final di HP saya di ROM Havoc OS 2.9 tidak cocok. Jadi saya install kernel Kangaroo X R5.7. Oke, kita kembali ke TWRP. Sebelum kita ganti kernel, kita restore dulu kernel bawaan dari ROM Havoc OS 2.9 yang telah kita backup tadi, supaya kernelnya tidak terjadi konflik. Oke, selesai. Kemudian kita pasangkan file kernel Kangaroo X R5.7 seperti tadi. Selesai instalasi, langsung saja kita reboot sistem dan kita review apakah cocok atau tidak. Oke, proses booting sudah selesai. Kita pergi ke pengaturan. Kita lihat kernelnya, ini benar kernel Kangaroo X R5.7. Oke, kita pergi untuk mengecek kamera apakah force close ataupun tidak. Dan kameranya ini bisa secara normal. Untuk kamera depannya juga bisa, tapi di ROM Havoc OS versi 2.9 ini kamera depannya itu masih burik, gelap.
Jadi kita perlu menambahkan MIUI kamera modifikasi supaya kamera depannya itu menjadi normal dan lebih terang seperti kamera MIUI pada umumnya. Oke, langsung saja kita pergi ke Antutu, kita tes mendapatkan skor berapa, apakah tinggi, rendah, ataupun standar. Dan dia mendapatkan skor yaitu 160.000 sekian. Itu sangat tinggi sekali karena biasanya Redmi Note 5 itu mendapatkan skor sekitar 145.000 sekian. Jadi untuk performanya itu meningkat begitu drastis. Untuk mengetahui skor Antutu dari kernel bawaan ROM Havoc OS versi 2.9 bisa tonton video saya yang sebelumnya. Oke, kita lihat spesifikasi di Antutu. Untuk GPU-nya itu ditingkatkan dari Adreno 509 ke Adreno 512. Jadi ditingkatkan menjadi seperti Redmi Note 7. Dan prosesornya itu overclock sampai 2208 MHz atau 2,2 GHz. Oke, untuk skor Antutu itu naik. Bagaimana dengan skor GPU Max Benchmark? Di sini GPU Max Benchmark bisa full screen, tidak seperti di Android 10. Pada Pixel Experience ataupun AX yang layarnya tidak bisa full screen saat pengetesan GPU Max Benchmark. Dan kernel ini mendapatkan skor GPU Max Benchmark 410.400. Tapi ketika saya pakai untuk PUBG Mobile itu lancar dan baik-baik saja. Tapi anehnya di sini GPU 512 tapi kok malah turun skornya. Oke, kemudian review di HP utama saya. Ini sudah ada screen recorder dari HP saya. ROM Havoc OS 2.9 dan kernelnya Kangaroo X R5.7. Oke, kita buka EX Kernel Manager. Kita buka, ini kernelnya sudah Kangaroo X Wired R5.7. Kita lihat di fiturnya, ini sudah mendukung sound dan sudah ada mic gain. Tapi di sini belum ada earpiece gain seperti pada kernel Agni. Jadi mic gain ini kita bisa membesarkan gain mic ketika kita dubbing supaya suara kita menjadi lebih keras. Kemudian kita lihat di miscellaneous. Ini di sini sudah ada USB fast charge. Berarti sudah support fast charging. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian CPU. Oke, GPU yang aktif schedule mendapatkan performa seperti yang tadi, dan cuman ada schedule saja untuk governor GPU-nya. Untuk kecepatan CPU dari 633 sampai 1843 untuk little cluster, dan untuk big cluster ada 1113 sampai 2208. Ini kernel overclock sampai 2,2 GHz. Dan kita juga bisa mengatur MSM thermal dan core control supaya performanya ketika panas tidak diturunkan. Dan kernel ini itu bagi saya itu cukup hemat baterai. Lebih hemat ini ketimbang kernel bawaan dari ROM Havoc OS 2.9. Itu menurut saya. Kita lihat statistik penggunaan baterai 100% sudah 11 jam yang lalu, dan ini sangat aktif sekali HP saya yang utama ini. Gamenya sendiri sampai 3 jam dan YouTube 50 menit atau sekitar 1 jam. Dan ini cuman menggunakan data seluler, tidak menggunakan WiFi. Karena biasanya kalau sampai tembus 17 jam itu kesehariannya itu pakai WiFi, jadi lebih lama dan lebih awet baterainya. Ini HP saya sangat aktif sekali untuk penggunaannya, 11 jam ini tanpa henti loh. Dengan seharian memakai data seluler dan buat game juga, walaupun gamenya itu tidak berat-berat amat. Oke, kita kembali ke video utama lagi.
Ini tambahan untuk RAM-nya itu bebas 2,3 GB. Ini lumayan lega, tapi masih lega ROM AX yang Android 10. Jadi saya suka untuk multitasking di sini karena bisa lock aplikasi untuk tidak dibersihkan oleh RAM supaya aplikasinya tetap aktif. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, share kepada teman kalian, dan subscribe juga channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel ini bisa ramai dan berkembang dan terus bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.